Yo, halo. Kali ini saya mau unboxing iPhone dengan kondisi baru dan garansi resmi Indonesia. Tapi sekarang harganya udah turun. Ya, jadi ini adalah iPhone 11 atau iPhone 11. Versi hemat ya. Soalnya selain harga yang udah turun, dari boxnya ini udah ngikutin seri-seri iPhone terbaru pelit. Kalau pas rilis pertamanya itu kan boxnya masih yang gede ya, dan isinya lengkap. Ini saya beli di Tokopedia, harganya 7.990.000. Tadinya mau beli di iBox, tapi nggak kebagian. Dan di toko offline-nya kemungkinan harganya itu belum merata segini. Soalnya masih baru-baru nih. Ya udah, saya beli di Tokopedia aja. Lumayan, dapat cashback juga. Dan untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya. By the way, saya pilih yang warna ungu, storage-nya 64 GB. Kalau yang 128 GB itu harganya sekitar 9,2 juta. Oke, nggak usah makin lama, langsung aja di unboxing. Oh iya, ini ada kartu garansi dari iBox ya, selama 1 tahun. Di dalamnya, pertama di unit iPhone-nya, taruh dulu, dapat kabel, ini Lightning to USB-C. Terus ada kertas-kertas nih, isinya semacam instruksi dasar gitu, ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada keterangan keselamatan dan penanganan, yang ini tentang garansinya, dan stiker Apple, cuma dapat satu aja nih. Udah nggak ada apa-apa lagi ya, simple sekali. Jadi itulah isi box dari iPhone 11 versi turun harga di tahun 2022. Lanjut, cek unitnya. Masih nempel nih plastiknya, keletek aja. Di bagian depan ada layar 6,1 inch. Di atasnya ada kamera 12 megapiksel, earpiece, dan sensor-sensor. Bawah layar nggak ada apa-apa. Bagian sisi kirinya ada switch silent dan tombol pengatur volume. Sisi bawahnya ada lubang speaker, lubang lightning, dan mikrofon. Di sisi kanannya ada slot SIM, coba dibuka. Jadi dia single nano SIM ya. Bisa dual SIM, tapi yang satunya itu eSIM. Terus di sini juga ada tombol power atau set button. Bagian sisi atasnya kosong, untuk bagian belakangnya seperti ini. Wih, cakep juga ya. Di sini ada kamera wide 12 megapiksel dan ultra wide 12 megapiksel. Terus ada lampu flash dan secondary microphone. Untuk logo Apple-nya ini udah di tengah dan udah nggak ada tulisan iPhone-nya ya. Paling ada stiker kecil bertuliskan Made in China. Warna ungunya ini nggak begitu mencolok, dia soft atau pucat gitu. Bahan bodi belakangnya ini kaca ya, sedangkan frame-nya ini metal. Kalau secara ukuran ini sama kayak iPhone XR, masih kerasa cukup compact ya, cuma lumayan berat. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari iPhone 11. Coba cek ke settings. Nah, untuk software versinya 15.3.1. Ini ternyata udah pakai iOS 15 ya. Untuk storage-nya, yang 64 GB tersedianya sekitar 49 GB. Ya, udah kemakan sistem dan app segala macem lah ya. Kalau untuk aplikasi bawaannya ini, dari Apple-nya, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Dan untuk aplikasi bawaannya ini ada yang bisa di-uninstall. Lumayan. Coba cek untuk kameranya. Dan inilah hasil kamera dari iPhone 11. Ya, secara keseluruhan, iPhone 11 yang versi turun harga di tahun 2022 ini masih sama dengan iPhone 11 versi sebelumnya. Paling yang beda itu di box-nya, kelengkapan bawaannya, dan versi software bawaannya yang udah di iOS 15. Tapi tetap aja, awal terhitungnya itu di iOS 13 ya untuk iPhone 11 ini. Karena dari speknya itu sama aja dengan yang rilis di tahun 2019. Oke, lanjut. Saya juga cek atau verifikasi iPhone ini. Jadi, pertama yang paling dasar, mencocokkan kode-kode nomor seri, nomor model, dan email yang ada di box dengan yang ada di sistem iPhone-nya. Sesuai atau enggak. By the way, kalau misalnya masih segel, belum dibuka, cara tahu ini iPhone beneran garansi resmi atau bukan, selain dari kartu garansinya, bisa juga dari belakang nomor modelnya.
Kalau sekarang biasanya itu PA-A atau ID-A. Itu memang region Indonesia dan dijual resmi di Indonesia. Terus cek juga garansi Apple-nya. Caranya masuk ke website checkcoverage.apple.com. Tinggal masukin aja serial number-nya. Nah, kalau masih belum aktivasi atau iPhone-nya benar-benar baru, belum dibuka dan dihidupkan sama sekali, itu tampilannya kayak gini. Dan kalau udah diaktifkan, tampilannya bakal kayak gini. Habis itu, cek emailnya di situs email.kemenperin.go.id, terdaftar atau enggak. Kalau iPhone yang import dari negara lain, tapi bayar pajak resmi, itu ceknya di website Bea Cukai. Nah, ini saya cek ke daftar ya di Kemenperin. Dipakai kartu SIM juga sinyalnya muncul, jadi aman. Tambahan juga nih, bisa cek komponennya pakai software Trio Tools. Tinggal download, terus install di PC, sambungin iPhone-nya ke PC, buka Trio Tools, dan tekan View Verification Report. Kalau nggak ada tulisan yang merah di daftar komponen ini, berarti aman, nggak ada komponen yang diganti. Dan biasanya dapat skor 100 atau 90-an. Sebenarnya ini nggak begitu akurat ya, karena dengar-dengar sekarang bisa dimanipulasi. Ya setidaknya bisa tahu dasarnya ya. Secara keseluruhan, iPhone yang saya beli ini aman dan sesuai. Jos! iPhone 11 ini merupakan seri iPhone keluaran tahun 2019. Ternyata udah lumayan lama. Tapi kalau untuk sekelas iPhone segitu masih sangat layak dipakai. Ya tahu sendiri, iPhone 7, 8, 10, bahkan yang lebih lama aja masih banyak yang pakai. Cuma memang nggak bisa dipungkiri, untuk teknologinya ini agak tertinggal. Apalagi kalau dimending-mendingin sama handphone-handphone robot hijau di harga segini. Dari segi desainnya iPhone 11 ini menurut saya walau belum ala-ala flat design gitu, tapi dengan layar poni, kamera yang dua gini, logo Apple di tengah, ini nggak bikin terlalu jadul. Masih pamerable lah. Dan dari performa juga masih layak, jalanin aplikasi, sosmed, diajak multitasking, bahkan main game juga masih mantap. Yang harus diperhatikan itu storage-nya nih. Kalau yang mau banyak simpen foto, video, aplikasi, dan file-file lain, pilih storage yang lebih besar. Karena 64 GB ini untuk sekarang udah pas-pasan banget. Oh iya, kalau sebelumnya pakai Android mau pindah ke iPhone, lebih baik cari tahu dulu kebutuhan dan kompatibilitas beberapa aplikasinya. Kalau menurut saya nih, buat yang suka sosmed, upload foto, video story, pengen handphone yang simple, ngebut, nggak suka oprek-oprek, build quality-nya mantep, udah di ekosistem Apple, apalagi buat naikin gengsi, ya iPhone cocok. Turunnya harga iPhone 11 ini ngingetin saya sama iPhone XR sekitar setahun lebih yang lalu. Itu kena penurunan harga juga, sama lagi jadi sekitar 7,9 sampai 8 jutaan. Tapi itu nggak begitu lama, setelah itu udah susah ditemuin dengan harga segitu. Jadi mungkin terjadi lagi nih di iPhone 11. Ya mumpung harganya lagi murah dan ada beberapa toko di marketplace yang jual dengan harga segini, terus budgetnya ada, ya silakan, sebelum susah didapat. Ya, dari harga memang murahnya itu relatif. 7,9 sampai 8 juta masih banyak yang mending-mending. Tapi untuk pasaran iPhone, kondisi baru dan resmi kayak gini memang cukup terjangkau. Yang bekasnya aja walaupun ex-Inter, itu harganya masih lumayan. Dan banyak peminatnya. Oh iya, untuk charger atau earphone yang udah nggak disertakan, itu kita bisa milih sendiri mau beli yang mahal atau yang murah. Jadi siapin juga nih budget lebih buat itu. By the way, saya juga pernah ngebahasnya. Nah, setelah tahu harga baru dari iPhone 11 ini, buat yang mau beli atau jual second berarti sesuaikan harganya ya. Kalau menurut saya, beli unit baru dan resmi kayak gini itu lebih aman dan nggak was-was dipakainya. Tapi ya sesuaikan budgetnya juga, dan masing-masing pasti punya pilihan sendiri. Oke, jadi itulah unboxing iPhone 11 versi turun harga. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.